Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek atau cerpen. Nah, biasanya kalau kita akan menulis cerpen gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kalian di sekolah akan menulis cerpen dan itu adalah tugas dari guru bahasa Indonesia gitu ya. Biasanya kebanyakan udah aduh duluan. Jadi sudah mengeluh duluan. Coba mulai dari sekarang tanamkan dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, tidak hanya dalam pembuatan atau menulis cerpen, apapun yang akan kita lakukan, kita harus berpikir yang baik-baik. Kemudian kita harus niatkan yang baik-baik. Seperti dalam penulisan cerpen ini juga, tanamkan dalam diri kalian, dalam pikiran kalian, bahwa menulis cerpen itu mudah. Dan jika sudah tertanam dalam hati dan pikiran kalian, kalau menulis cerpen itu mudah, insya Allah nanti kita ketika dalam pengerjaannya akan dimudahkan begitu. Pun sebaliknya, jika kalian sudah di awal itu sudah mengeluh, aduh malas, aduh aku gak bisa, aduh aku pusing dan lain-lain, ya nantinya akan tersetting atau teratur bahwa hal itu sulit dilakukan. Makanya kenapa ucapan kita kan adalah doa. Makanya berucaplah hal-hal yang baik, dan insya Allah nantinya ketika kita mengucapkan sesuatu yang baik, itu akan kembali pada diri kita sendiri, hal-hal baiknya tersebut. Nah, jika kita berpikiran bahwa menulis cerpen itu mudah, insya Allah nanti akan dimudahkan dalam penulisannya. Oke, ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika kita akan menyajikan sebuah teks cerpen. Ada beberapa hal yang bisa membantu kalian dalam penulisan cerpen ini ya. Di antaranya, belajarlah dengan banyak membaca karya-karya orang lain. Jadi banyak membaca cerpen-cerpen hasil karya orang lain, baik itu dari buku atau dari internet gitu ya, atau dari kumpulan-kumpulan cerpen dari manapun itu asalnya, yang sesuai dengan umur kalian, yang sesuai dengan tema-tema yang biasa digunakan oleh remaja gitu ya. Nah, harus banyak membaca. Jadi biasanya nanti akan timbul ide untuk menulis dari karya-karya yang kita baca sebetulnya. Nah, kemudian hal yang kedua itu tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian itu mampu untuk menulis cerpen, karena untuk menulis cerpen ini sebetulnya siapapun bisa. Jadi tidak hanya orang yang bergerak di dalam bidang bahasa dan sastra, misalnya guru bahasa Indonesia, tidak hanya seperti itu, tetapi guru matematika atau IPA pun sebetulnya bisa menulis cerpen. Yang penting ada kemauan dan ada keyakinan bahwa kita mampu untuk menulis cerpen tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tulis temanya. Apapun itu, misalnya ketika kita muncul, aku akan menulis tentang misalnya keluarga, tulis keluarga. Tulis saja dulu apa ide yang ada, yang ditemukan oleh kalian, atau misalnya yang terpikirkan oleh kalian, tulis satu atau dua kata, tulis saja dulu. Begitu ya, untuk hal-hal yang bisa membantu dalam penulisan teks cerpen. Jadi prinsipnya kalau menulis cerpen itu jangan takut, jangan menyerah, dan tulis mulai dari sekarang. Oke, kita lanjutkan. Biasanya kalau untuk menyajikan sebuah teks pasti ada langkah-langkah yang harus diikuti ya, supaya lebih mempermudah dalam menyusunnya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang satu itu kita harus menentukan dulu temanya yang paling utama ya. Nah, untuk tema biasanya itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Bahkan penulis-penulis yang sudah terkenal pun bisa melakukan
penelitian dulu, atau misalnya berdasarkan dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain, atau melihat keadaan sekitar. Nah, untuk menentukan tema ini sebetulnya bisa kalian lakukan misalnya begini. Kalian kalau dari rumah misalnya akan menuju ke toko, misalnya disuruh oleh orang tua pergi ke toko. Nah, dalam perjalanan mungkin ada hal-hal yang menarik bisa ditulis, misalnya tersandung kah atau apa. Nah, dari kata tersandung kalian bisa tuliskan untuk memulai cerpen tersebut. Tulis kata tersandung dan nantinya itu bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan dari satu kata. Maka yang kedua adalah kalian harus yakin dengan gaya bahasa tulisan kalian sendiri. Jadi kalau misalnya tadi kan tema sudah ada nih, misalnya dari kata tersandung gitu ya, karena kalian mengalami sendiri. Biasanya untuk sesuatu yang dialami sendiri itu lebih mudah dirasakan dan untuk menulisnya pun akan lebih mudah. Nah, untuk itu kalian harus yakin dengan apa yang kalian tulis. Nah, kalian harus percaya diri dengan gaya bahasa yang kalian tulis tersebut ya. Jadi tidak usah terpengaruh dengan tulisan-tulisan orang lain yang mungkin orang lain lebih bagus, ternyata orang lain lebih keren dari tulisan kita. Tidak apa-apa, yang penting kita harus percaya diri dengan gaya bahasa yang dipakai di dalam teks cerpen tersebut. Langkah yang ketiga adalah mengawali cerita. Memang banyak penulis yang merasa kebingungan ketika akan mengawali sebuah cerita, karena awal paragraf itu akan menentukan pembaca itu tertarik atau tidak untuk membaca lebih lanjut cerita yang dibuat. Nah, ada istilah populer dari seorang tokoh dalam penulisan cerpen ini. Istilahnya adalah in medias res, artinya dari tengah ke awal. Nah, dengan sederhananya adalah menulis cerita dimulai dengan konflik. Misalnya, gitu, dia terjatuh. Nah, itu mulai jatuhnya kenapa gitu ya. Nah, kita sebagai pembaca biasanya akan kenapa dia jatuh gitu ya. Atau misalnya pertengkaran dimulai gitu ya, dimulai awal paragraf tiba-tiba ada pertengkaran atau perkelahian. Nah, pembaca nanti akan tertarik untuk membaca lebih lanjut dengan cara ini. Jadi nantinya akan diceritakan oleh penulis latar belakang mengapa terjadinya konflik, dan biasanya akan dideskripsikan baik latar ataupun tokohnya setelah di paragraf yang awal ini. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan menyusun peristiwa-peristiwa penting hingga menjadi sebuah teks cerpen yang utuh. Langkah yang berikutnya adalah menentukan ending. Nah, untuk ending ini tidak kalah pentingnya dari membuka cerita. Jadi menutup juga ini harus kita pikirkan. Sebagai penulis, memang itu diserahkan kepada kita untuk menentukan ending atau akhir sebuah cerita. Nah, buatlah ending ini semenarik mungkin supaya pembaca merasa wah, ini ceritanya ternyata begini atau bagus gitu ya. Nah, buatlah ending yang mengejutkan, jadi yang tidak terpikirkan oleh pembaca bahwa akhirnya akan seperti apa. Yang biasanya yang menarik itu yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita untuk menentukan endingnya itu, kan ada 3 ya endingnya, kita itu untuk menentukannya karena ini saya akan menutupnya dengan happy ending gitu ya, atau sad ending, atau bahkan yang menggantung, artinya yang menyerahkan endingnya kepada pembaca. Nah, boleh-boleh saja, tetapi yang lebih menarik biasanya yang endingnya itu mengejutkan, jadi tidak pernah terpikirkan oleh si pembaca. Langkah berikutnya adalah kita harus mengendapkan dulu tulisan kita. Jadi kalau misalnya si cerpennya sudah selesai, sudah jadi, teksnya sampai dengan judulnya sudah ada, kita endapkan dulu, diamkan beberapa hari atau misalnya 1 minggu gitu ya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita baca kembali si teks cerpen yang kita buat, kemudian lihat
apakah ada kekurangan misalnya dalam penulisan kalimat atau penulisan tanda baca, penggunaan dialog atau penggunaan narasinya. Kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa perbaiki di situ sebelum nantinya kita perlihatkan kepada orang lain untuk dinilai apakah tulisan kita itu sudah layak untuk sebuah cerpen, dikatakan sebuah cerpen atau tidak. Nah, langkah yang terakhir adalah jika sudah dibaca oleh orang lain, kita tidak boleh merasa cepat puas dengan satu cerpen. Ingat, jika misalnya ada pujian dari teman kita atau dari guru kita, "Oh, cerpenmu bagus," misalnya, atau "Ini alurnya sangat bagus ya." Apapun yang menjadi pujian kepada kita itu jangan sampai itu menjadi kita merasa, "Oh, sudah, berarti cerpen saya sudah bagus." Jangan sampai berhenti di situ, karena untuk menilai bagus atau tidaknya itu ketika kita sudah membuat beberapa karya, jadi tidak hanya satu karya, nanti akan kita bandingkan. Ataupun misalnya kita membuatnya tahun ini, ketika tahun berikutnya kita baca kembali, mungkin kita akan tersenyum, kenapa tulisanku seperti ini ya, gitu. Atau bahkan bisa membandingkan, kita bisa mengukur tulisan kita itu sudah beranjak baik, atau misalnya ternyata tulisanku dulu seperti ini ya, kenapa dulu aku oleh teman-temanku dibilangnya sudah bagus, mungkin mereka hanya menghargai saja gitu, atau kenapa kalau dulu aku merasa kalau tulisanku ini sudah cukup gitu. Nah, ketika kita bandingkan dengan tulisan kita, nah makanya jangan cepat merasa puas untuk itu ya. Nah, itu untuk langkah-langkah ketika kita akan menulis sebuah cerpen. Menulis cerpen, baik cerpen ataupun yang lainnya gitu ya, menulis prosa atau yang lainnya juga. Ada pepatah bahwa menulis itu adalah sebuah perjalanan. Nah, demikian juga dengan menulis cerpen. Menulis cerpen juga adalah sebuah perjalanan, kita menguraikan perjalanan tokoh gitu ya, kemudian alurnya, kemudian kejadian-kejadiannya, kemudian endingnya gitu. Nah, itu adalah sebuah perjalanan. Makanya ini yang paling penting adalah membangun karakter tokoh atau sifat-sifat tokoh-tokoh yang ada di dalam teks cerpen ini. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan dalam membangun karakter atau membangun sifat-sifat tokoh gitu ya, yang nantinya akan menghidupkan cerita kita. Membangun karakter tokoh itu bisa melalui ucapan-ucapan tokoh gitu ya. Jadi ucapan-ucapannya bisa terlihat. Jadi sifatnya itu misalnya pemalas, sifatnya itu pemberani. Nah, itu dari ucapannya. Nah, bisa juga yang kedua adalah bisa melalui pemberian nama. Karena memang nama kan, setiap nama pasti ada artinya. Meskipun William Shakespeare itu berbicara bahwa atau berpendapat bahwa apalah arti sebuah nama, tapi menurut Ibu adalah nama itu sangat berarti. Bagaimana kita memanggil seseorang tanpa nama, kemudian bagaimana kita menyebut seseorang itu tanpa nama, itu akan menjadi sesuatu yang kurang. Makanya kalau menurut Ibu adalah sebuah nama itu sangat berarti, karena di dalam nama juga adalah doa. Misalnya kita tulis nama karakternya Aisyah. Nah, kata Aisyah itu bisa bermakna banyak gitu ya. Bisa diambil dari nama istri Rasul misalnya, atau kita hubungkan lagi dengan penggunaan karakternya atau sifatnya yang baik misalnya, atau soleha atau apa gitu. Atau bisa juga karakter-karakter yang lain yang mencerminkan namanya tersebut. Jadi satu hal yang paling penting adalah nama ya, pemberian nama dalam setiap tokoh dalam cerita pendek kita.
Oke, yang berikutnya ini bisa melalui pendeskripsian penulis. Jadi kita bisa mendeskripsikan baik itu secara fisiologi atau fisiknya, atau bisa juga dari sifat-sifat si tokohnya itu dideskripsikan atau digambarkan oleh penulis. Selain itu, untuk karakter bisa dilihat melalui sikap atau reaksi dari tokoh lain yang menilai si tokoh yang sedang diceritakan. Misalnya si A, oh ternyata menurut tokoh lain yang tokoh pendukungnya, misalnya oh si Anissa ini orangnya sangat baik, dia penyabar, misalnya seperti itu. Nah, selain itu bisa juga melalui reaksi si tokoh utama terhadap kejadian tertentu. Jadi itu bisa menggambarkan bagaimana karakter tokoh itu ya. Jadi misalnya ketika si A misalnya melihat kejadian ada orang yang terjatuh, apakah dia akan menolong atau hanya membiarkannya saja, itu terlihat. Jadi kita bisa menyimpulkan, sebagai pembaca akan menyimpulkan bahwa si A itu misalnya penolong atau misalnya tidak. Nah begitu. Itu untuk membangun karakter tokoh di dalam teks cerpen. Baik, kita lanjutkan. Jika sebuah teks cerpen itu sudah tersusun dari awal sampai akhir, kita sudah memeriksanya. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam merevisi sebuah teks cerpen. Yang satu itu harus sesuai. Jadi logika ceritanya itu harus benar. Jadi misalnya kalau dalam satu keadaan dengan keadaan yang lain itu harus berkesinambungan, ada kaitannya. Jadi tidak membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Dan seperti kadang-kadang misalnya kita nonton film, kemudian kenapa tadi dia ada di sini tiba-tiba berada di luar misalnya. Tadinya ada di dalam rumah, tiba-tiba ada hanya dalam beberapa detik dia sudah ada di luar misalnya. Dan kalau menurut logika itu tidak mungkin misalnya begitu. Nah, jangan sampai cerita kita itu tidak logis. Yang berikutnya ketika kita merevisi itu ke konfliknya, lihat. Karena konflik adalah nyawa cerita ya gitu. Meskipun untuk cerpen ini konfliknya itu sederhana, tetapi itu yang akan menentukan kualitas cerpen kita gitu ya. Jadi konflik itu memang hal yang paling utama, karena tidak akan menjadi menarik kalau misalnya si teks cerpen ini tidak ada konfliknya, karena itu adalah termasuk ke dalam struktur. Nah, langkah berikutnya dalam merevisi kita harus tahu struktur kalimat, ketepatan ejaan, atau penggunaan majas, apakah itu sudah tepat atau misalnya ada kekurangan, kita revisi di situ. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah, dan mohon maaf jika ada pengucapan atau penyampaian ibu yang keliru atau salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.